biasanya tetangga kalau mandi kan nggak kedengeran, apa karena malam ya gitu. Tapi didengar-dengar ini kamar mandi saya yang bunyi. Penasaran, saya beraniin, ini siapa yang mandi? Katanya. Bener mandi. Pintunya agak ketutup, terus saya buka kan pelan-pelan. Gloprak, gayung jatuh. Yang saya lihat bang, itu gayung melayang. Pas saya buka jatuh. Saya kan makin takut loh dengan kejadian yang saya alami. Bunyi lagi benar-benar dar. Saya udah nggak berani buka pintu dong, karena udah setiap dibuka pasti nggak ada orang. Ya, saya statif. Ya udah diintip aja dari pinggir jendela gitu. Saya ke jendela, intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Malam ini gue udah kedatangan seorang narasumber nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah kontrakan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Jadi di rumah kontrakannya ini narasumber gue mengalami teror-teror yang gue bilang di luar logika. Dan yang menariknya nih, teror-teror yang dialami di kontrakan tersebut selalu terjadi pukul 00.13. Udah nggak usah lama-lama lagi deh ini, langsung aja kenalan sama narasumbernya. Udah dari sebelah gua Bang Paul. Halo Bang. Alhamdulillah main di sini Bang ya. Alhamdulillah. Ini lu bener Bang, lu waktu itu ngontrak di situ bener, 1,5 bulan doang. 1,5 bulan. Dan itu pun akhirnya ada nginep-nginep di kontrakan temen juga kan. Karena gangguan itu. Dan ini yang lu alamin waktu itu, apakah cuman lu sendiri, apakah waktu itu ada temen lu juga yang ngalamin? Ada anak-anak baru tuh. Itu sempat 2 hari di situ. Nginep juga dan dia juga kena gangguan itu. Dan ini kejadiannya tahun berapa? 2014. 2014, udah lumayan lama ya berarti ya. Oke, mungkin yang di awal ini kita ya pembukaan ini sampai sekarang kontrakannya masih ada nggak? Masih Abah yang masih ada. Yang jaga kontrakan masih ada? Yang jaga kontrakan masih ada. Sampai sekarang masih ada ya? Cuman ada yang berubah lah di situ sedikit. Dan udah izin Bang buat ceritain? Udah. Jadi sebelum ke sini ngobrol dulu sama Abah. Oke, mau ceritain ini tapi nggak bisa ya, kita nggak bisa sebutin dengan detail Tebetnya itu di mananya karena ini masih kontrakannya masih aktif ya Bang ya. Masih untuk bisnis orang, masih nyari duit ya si Abah ya untuk orang tinggal di kontrakan itu. Jadi mohon maaf nih nggak ada dokumentasinya ya sahabat lonceng. Mohon pengertiannya karena masih dijadikan tempat untuk disewakan. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari Bang Paul ya. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis tanpa ada yang di skip. Karena video ini gue yakin pasti bakal seru banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber datang langsung di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ, terutama yang di Jabodetabek nih. Domisilinya yang di Jabodetabek bisa langsung DM aja di situ. Kamu mau cerita nanti ada yang bales. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Ya udah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Mas Paul, itu gimana Mas ceritanya Mas? Itu salah satu kejadian horor yang termasuk horor yang paling kacau sih yang pernah gue alamin. Jadi cerita ini saya alami waktu tahun 2014-an. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan retail yang ternama dan waktu itu karir saya alhamdulillah bagus Bang. Jadi setiap 3 bulan itu naik promosi jabatan. Nah, dan syarat naik promosi jabatan itu kan harus dipindah-pindah. Jadi saya sempat dipindah-pindah beberapa tempat dan terakhir itu sampailah di Tebet. Oke, Tebet Jakarta Selatan ya? Iya. Nah, sampai di Tebet. Waktu awal ke sana itu biasalah masih ikut teman-teman kontrak di sana kan berlima kalau nggak salah di situ. Nah, sampai karena saya pengen mandiri gitu ya karena yang ngerti sendiri cowok
biasanya kan kontrakannya berantakan tuh. Kalau cowok-cowok semua. Akhirnya saya pengen mandiri. Akhirnya nyari tuh kontrakan di sekitaran situ. Nyari. Tapi di sana di dekat tempat saya kerja itu udah pada penuh semua. Sampai akhirnya saya berhenti ke warkop. Ngobrol lah sama yang punya warkop itu. Nanyain kontrakan. Nah kebetulan si yang punya warkop ini masih saudaranya si abah yang punya kontrakan. Kata mbak warkopnya, oh ada nih di saudara saya, kemarin sih bilangnya ada yang kosong 1, hubungi aja. Langsung lah tuh malam itu juga dikasih nomor HP waktu itu ya, nomor HP-nya. Langsung saya hubungi malam itu. Terus besoknya kita janjian ketemu. Nah besok harinya saya ke sana lihat-lihat, tapi waktu itu posisinya belum masuk ke kontrakan. Jadi cuma di depan, lihat posisi kontrakannya itu 3 bang. Jadi cuma 3 berjajar ya, nomor 3, 2, 1. Okay. Nah di samping nomor 1 itu ada gudang kecil, pagar, ini makam. Jadi bersebelahan. Oh makam umum apa makam keluarga? Itu makam keluarga kayaknya, soalnya kecil. Oke. Ngobrol karena lihat lokasinya udah oke. Boleh di sinilah, udah deal harga. Nah si abahnya tuh nanya weton saya bang. Iya, lahirnya hari apa, wetonnya hari apa gitu. Saya jelasin, saya lahir hari ini, wetonnya ini gitu. Nah kata si abahnya, oke, nanti adanya kesini itu hari Rabu jam 8 pagi. Pokoknya antara jam 7 sampai jam 8, nggak boleh lewat dari jam 8. Nah waktu itu saya nggak berpikir yang macem-macem, karena di kampung saya di Malahayu juga ya, di Brebes, itu memang ada adat seperti itu. Kalau misalkan mau pindahan, itu ada adat katanya naganya di sebelah mana gitu. Jadi emang ada adat seperti itu. Terus masuknya juga itu harus dari belakang kata abahnya. Ini kata si ininya nih. Kata abahnya itu nanti masuknya dari belakang, tapi jangan lewat jam 8 pagi hari Rabu. Saya nggak kaget lah dengan adat seperti itu ya, karena memang di kampung saya juga seperti itu. Nah singkat cerita di hari Rabunya saya pagi-pagi jam 7 langsung ke sana ke lokasi. Kita ngobrol-ngobrol ringan dulu biasa sama abahnya di depan itu tuh. Ngobrol santai lah, nanya-nanya dari mana, kerja di mana. Sampai jam 8 kurang berapa menitan, itu 5 menitan. Oke sekarang masuk, udah waktunya katanya. Nah si abahnya itu masuk ke rumah dianya dulu. Jadi kontrakan rumah dia tuh di depannya. Oke. Nah masuk ke rumah dulu. Pas keluar itu yang bikin saya agak bingung, dia bawa batok kelapa. Batok kelapa di bawahnya piring ya batok kelapa. Nah di dalam batok kelapanya itu ada bara api dan dia bakar kemenyan di situ. Nah itu bawa tuh. Dan saya nggak nanya macam-macam ya, cuman ada yang ganjil loh di pikiran saya, karena di saya pun ada seperti ini tapi nggak pakai kemenyan kayak gini gitu kan. Tapi ya udahlah biarkan. Karena saya harus masuk dari belakang, jadi saya ngelewati gudang yang kecil itu tadi bang, yang di samping ya gudang. Masuk di dalam gudang itu ada tungku api, dua tempat yang dari batu merah gitu, terus ada kayu-kayu, bambu, terus ada wajan gede kayak gudang nggak terurus gitulah, kayaknya itu emang gudang nggak terurus. Ke belakang, di belakang ini ada pohon sawo gede banget itu. Lihatnya aja, auranya aja udah horor lah gitu. Nah di belakang itu pintunya itu bukan pintu yang 1 tapi 2. Jadi kalau yang atas bisa dibuka, bawahnya enggak. Oke, gitu. Nah, tahu. pintunya 2. Nah si abahnya tuh masuk ke situ, ketuk 3 kali, ucapin salam. Kata si abahnya, tuk assalamualaikum. Ada yang jawab bang dalam, waalaikumsalam, tapi suaranya itu kayak bapak-bapak dan berat gitu, kayak waalaikumsalam gitu, berat suaranya itu. Saya nggak mikir apa-apa tuh, pikiran saya waktu itu simpelnya mungkin lagi dibersihin sama kakaknya atau sama siapa gitu, karena pikiran saya seperti itu. Terus dibuka, nah pas masuk itu langsung dari dapur. Jadi posisinya itu kan panjang. Ini pintu. Nah, di sini itu dapur, sebelahnya kamar mandi. Nah, di sini ada kamar. Kamarnya itu di sekat pintu. Jadi sekat pintu, terus depan ruangan kosong agak lebar. 3 sekat berarti ya? 3 sekat. Terus depan pintu depan.
Masuk, si Abah itu langsung ke kamar mandi. Dia sambil bawa kemenyan gitu. Jadi asapnya ke semua ruangan, ke sudut-sudut ruangan, dia pakai itu. Ke kamar, ke depan. Nah sampai di depan, saya mikir, ini pintu depan masih dikunci. Gitu. Iya. Nah tadi yang jawab salam siapa? Dalam hati kan. Udah tuh ritual selesai, buka pintu depan, duduk kan ngobrol lagi. Saya nanya tuh, berendanya, Bah, tadi perasaan pas saya ketuk pintu ada yang jawab salam. Udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah takut. Dan kita juga kan sering dicen kalau ada yang jawab salam ya berarti kan jin muslim gitu kan. Ya udah masih tenang lah saat itu. Terus ya abahnya dibilang ini, saya percaya sama kamu orang baik. Yang penting di sini kamu jangan ngelanggar 3 pantangan. Oke. Yang pertama itu nggak boleh bawa cewek. Ini maksudnya nggak boleh bawa cewek itu nggak boleh jinah lah di situ ya. Yeah. Yang kedua itu nggak boleh mabuk atau minuman keras atau pil, ekstasi dan lain-lain. Yang ketiga itu nggak boleh judi, kayak main remi tapi sambil judi gitu, itu nggak boleh katanya di situ. Dalam pikir saya, ya nggak disuruh juga insya Allah saya nggak ngelakuin itu gitu kan. Itu emang sesuatu yang emang nggak boleh yang kan. Haram. Jadi oke lah nggak apa-apa katanya. Oh iya Pak, ya mudah-mudahan kamu betah di sini, langgeng di sini katanya. Ya Pak, emang cocok sih lokasinya, emang bagus, murah, gede kan, ada 3 sekat. Udah tuh. Nah 1 minggu sampai 2 minggu pertama itu nyaman di situ, nggak ada gangguan apa segala macam. Sampai pas itu teman saya yang saya sih pagi, teman saya itu sih sore. Nah katanya bajunya ini basah, jadi dia mau minjem baju saya. Oke. Ya udah saya kasih kunci kontrakan, nih ambil aja bajunya. Ambillah dia ke kontrakan. Nah sorenya pas pergantian shift, dia bilang, Ul, lu nggak takut di situ kontrak sendirian? Enggak, orang aman-aman aja kan gitu. Saya nggak mikir apa, nggak nanya, cuma sebatas itu percakapan. Terus udah dia bekerja lah, saya pun pulang. Nah malamnya ini itu suasana udah beda gitu. Entah tersugesti awalnya ya karena ucapan itu entah apa, tapi aura yang saya rasakan di situ memang udah berbeda. Pertama itu malam pertama di situ ya, setelah si anak itu main, itu saya nggak bisa tidur Bang. Jadi kan di atasnya itu kan di plafon, tapi yang bagian kamar ini, yang kotak ini, itu cuma setengah. Oke. Jadi nggak nempel ke plafon, cuma setengah. Jadi ada sekat ruang. Oh setengahnya lagi ngeblak gitu Ya ke atas. setengahnya lagi ngeblak. Nah saya tidur itu kayak kita diplototin gitu Bang, ada yang liatin. Itu posisinya berarti kalau ini pintu, di pojok pintu ini, di atas ini. Jadi mata saya juga lirik sana lagi, lirik sana. Ada apa di pojok sana gitu. Jadi benar-benar auranya tuh kerasa banget gitu. Di situ tuh ada yang lagi duduk liatin saya. Itu sejak malam itu mungkin ada 3 malam tidur jam 1, jam 3, jam 1, jam 3. Selalu seperti itu. Itu hampir 3 malam kayaknya. Itu sih yang saya rasakan awalnya seperti itu. Nah di malam selanjutnya si Abah ini pulang kampung ceritanya. Katanya sih ada urusan sebulan lebih dia di kampung kan. Abah pulang kampung. Nah malam selanjutnya itu teror makin jadi nih Bang. Jadi pas mau tidur itu kan udah tidur udah kebiasaan tuh jam 2 sampai jam 3. Nah ini malam-malam ada yang gedor pintu, bukan ngetuk ya, kalau ketuk kan tuk 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 ya. Ini kayak pakai ini Bang, dan ritmenya itu jelas, der der der, berhenti 3 kali, lagi der der der, berhenti. Pikir saya waktu itu, karena kan saya tuh orang yang sebenarnya ngedepanin logika sebenarnya, jadi apa-apa tuh selalu saya logikakan dulu gitu. Pikir saya waktu itu, ada tamu nih, lagi tegang-tegang, ada tamu kan seneng ya, pikir saya. Akhirnya buka pintu, begitu saya buka, kok nggak ada siapa-siapa. Lihat kiri kanan, nggak ada. Ya udah tutup lagi, saya kunci lagi, masuk lagi ke kamar, baru mau duduk, gedor lagi, der der, keluar lagi dong, buka lagi, lihat lagi, nggak ada. Saya tutup lagi nih.
Karena saya kan pakai logika dulu, ini apa angin apa ya. Saya tutup pintu, terus saya coba goyangin. Biasanya kalau kena angin, barangkali kena angin gitu. Tapi ini posisi pintu kenceng kata saya. Nggak mungkin ini kena angin, lagian nggak ada angin juga gitu kan di luar itu. Masuk lagi, gedor lagi bang. 3 kali itu. Dar, saya keluar lagi, buka. Udah dong jangan ganggu, kalau main aja sini masuk ngobrol gitu. Pikir saya ada orang ganggu gitu. Iseng ya. Terus tutup, udah tuh habis saya ngomong itu nggak bunyi lagi. Tidur. Berlanjut ke malam berikutnya. Tengah malam bunyi lagi. Digedor lagi pintu depan. Itu kan berlangsung agak lama bang. Jadi di malam ketiganya kalau nggak salah, itu saya lihat jam. Jadi kejadian itu tepat jam 12.0013. 00.13 selalu 00.13. Saya juga nggak ngerti itu ada apa dengan angka 13 ya sama 0, tapi 00.13 pasti bunyi. Pasti der. Itu pasti bunyi. Nah, malam selanjutnya nih ya, malam keduanya. Itu gitu lagi bunyi lagi. Saya buka lagi, nggak ada lagi. Saya tutup. Hanya kan saya mikir, kalau misalkan orang iseng, siapa juga yang mau iseng malam-malam gini gitu. Lagian kalau misalkan saya buka, itu kan kontrakan itu depannya luas bang. Oke. Jadi kalau misalkan orang kita buka tuh dia nggak sempat ngumpet dong. Bener. Pasti ketahuan gitu loh. Iya. Ini ketika dibuka nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di malam itu karena penasaran sama jengkel juga, saya buka aja pintu. Saya duduk di depan di ruang depan itu. Udahlah biarin. Toh saya juga nggak bisa tidur kan. Iya. Di kamar juga rasanya takut gitu kayak ada yang melototin. Udah biarin. Nggak lama saya nyium bau bangke bang. Itu kayak bangke tapi wah pokoknya nyengat banget. Itu saya cari, pikiran saya masih tikus kan. Itu saya cari tapi nggak ketemu. Dan anehnya posisi baunya ini berpindah-pindah. Awalnya di pojok depan, saya endus kan, maju ke depan, pindah ke belakang, dapur. Ke dapur, saya bangkainya di mana ini? Pindah lagi ke depan lagi si bau ini. Mulai itu agak merinding, ini ceritanya agak merinding ketakutan itu. Apa ini? Akhirnya tutup pintu, kembali ke kamar tidur. Nah di malam laginya itu, saya kan udah tahu tuh setiap jam 00.13 itu pasti ada yang gedor. Akhirnya saya tungguin di depan bang. Jadi di belakang pintu, pas di belakang pintu saya tungguin. Liatin HP nih. 00.12. Saya tungguin tuh, bener-bener tungguin sampai 13. Tak 13. Dar, kan bunyi lagi kata saya. Bunyi bener. Bunyi lagi bener-bener dar. Saya udah nggak berani buka pintu dong. Karena udah setiap dibuka pasti nggak ada orang. Iya. Saya inisiatif. Ya udah diintip aja dari pinggir jendela gitu bang. Saya ke jendela, intip. Nah ini yang saya bilang, kalau biasanya kan kita lihat penampakan cuma sekilas. Sekilas terus kita ini apa ya gitu. Ini jelas banget. Intip, saya lihat putih, kain putih pucat. Posisi gini, kain putih pucat, itu belum jelas. Nah kelihatan jelasnya pas dia begini bang. Pas dia nganggukin kepalanya gini. Itu pakai jidat kelihatan. Gimana ngeri ya kalau lihat kalau ingat di situ bang. Jadi kain putihnya itu pucat. Dan itu kelihatan bener-bener pocong. Bener-bener diikat. Jadi kelihatan dia ngetuk-ketuk pakai pintu. Kayak gini. Dar. Wah, itu langsung saya lemas bang. Astagfirullah gitu. Kok gini gitu. Itu saya lihat sambil pikir kan, ini awalnya apaan gitu putih. Tapi setelah kepalanya gitu kelihatan, udah saya pastiin ini pocong ini, bener. Wah, udah saya pelan-pelan ke kamar, udah tidur sampai pagi tuh nggak tidur saya bang. Ketakutan, benar-benar ketakutan. Gimana ini kontrakan masih baru bayar, mau ditinggalin masih sebulan karena waktu masuk ke sana itu saya di pertengahan.
Nah bayarnya itu sebulan setengah langsung. Jadi setengah bulan ini saya bayar sama langsung bulan depan. Jadi kan bulan depannya sia-sia gitu kalau misalkan saya pergi. Akhirnya dulu kuat-kuatin aja dulu di situ kan. Sambil tapi dikuatin kayak gini kejadiannya. Tapi ya udahlah. Saya biarin dulu, kuat-kuatin dulu. Nah, semakin lama itu kejadian itu masih terus, Bang, tiap malam. Ih, gila, tiap malam, Bang. Tiap malam. Tiap malam ada terus, setiap 00.13. Selalu. Nah, makin lama ini teror bukan cuma itu, Bang. Teror bukan cuma itu. Ini beberapa teror yang saya alami ya. Waktu itu sore. Itu berarti sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib saya ke dapur. Masak mie, kan kalau anak kontrakan bisa gitu, anak kos begitu. Masak mie. Itu ada yang bisikin di telinga saya. Bunuh diri, bunuh diri. Itu jelas banget. Bunuh diri, bunuh diri. Itu kan di depan kompor, ini ada pisau. Tusuk, ambil pisau, tusuk, ambil pisau. Jelas banget. Sampai akhirnya saya matiin kompor, saya keluar. Nah, karena itu masih sore, tetangga saya itu kan masih ada. Coba ngobrol tuh di situ. Bang, malam suka dengar nggak kalau ada yang suka ngedor pintu? Nah, si abangnya ini yang di kontrakan nomor 2 ini, enggak mas, nggak ada apa-apa kayaknya. Kalau malam aman-aman aja. Di kontrak nomor 3 itu ada ibu-ibu, suaminya itu kerja di truk, mobil truk, ekspedisi. Jadi kan suaminya jarang pulang. Gitu. Ternyata si ibu ini dulunya pernah di nomor 1 yang saya alami. Terus dia pindah, tapi dia nggak mau cerita tuh. Kenapa ibu pindah dari nomor 1 ke nomor 3? Enggak, soalnya pengen aja mas, katanya pengen pindah ke sini aja, katanya gitu. Ceritalah saya kan tentang kejadian yang saya alami. Ah, masa mas saya selama di sini nggak ada apa-apa, kata ibunya. Oh, ibunya nutupin ya? Nutupin, kayaknya nutupin ya. Terus si masnya juga bilangnya begitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah, karena dia bilang nggak apa-apa ya. Akhirnya kan saya udah nggak mau cerita lagi lah kan ke dia kan. Udah saya pendam dulu. Makin lama itu makin jadi. Jadi mulai di kamar mandi, lagi tidur gitu. Di kamar tiba-tiba ada yang mandi. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Jadi kan tadi kan posisi kamar mandi di sini, dapur, ini kan kamar. Ini kan kedengeran di sini. Iya benar. Saya selalu logika. Biasanya tetangga kalau mandi kan nggak kedengeran. Apa karena malam ya gitu. Tapi didengar-dengar ini kamar mandi saya yang bunyi. Penasaran, saya beraniin. Lagi mandi, bener-bener mandi. Kayak blur gitu. Keluar pelan-pelan. Wah bener ada yang mandi. Saya ngerinya maling doang gitu. Ini siapa yang mandi katanya. Bener mandi. Pintunya agak ketutup. Terus saya buka kan pelan-pelan. Gloplang. Gayung jatuh, Bang. Yang saya lihat, Bang, itu gayung melayang. Iya. Pas saya buka, jatuh. Saya kan makin takut loh dengan kejadian yang saya alami. Apalagi ini? Ya udahlah, tutup, ke kamar lagi tidur kan. Banyak banget di situ. Wah, parah banget pokoknya. Nah, setelah kejadian itu ada yang mandi itu. Kembali si sosok yang saya bilang saya merasa dilihatin itu nampakin diri. Mungkin ya kalau kata orang karena kita udah takut mungkin ya. Jadi kita bisa lihat itu tuh mungkin. Nah, pas lihat aduh. Cewek di atas gini. Rambutnya panjang ke bawah. Bajunya warna merah. Kuntilanak merah. Aduh bener kan, ada yang liatin di pojok sini. Udah gak bisa ngapa-ngapain, udah balik ke tembok, udah gini aja saya sampai pagi. Gak ngapa-ngapain. Saking takutnya itu. Saya mau cerita ke siapa lagi ya? Ibaratnya orang yang nggak ngerti kayak gitu nggak punya gitu kan. Kalau misalkan kita punya kan bisa minta tolong lah ke ustadz atau siapa. Si abahnya juga pulang kampung gitu, mau cerita ke siapa lagi nih.
Akhirnya itu dipendam aja tuh, sampai kadang karena saking takut saya tidur di kontrakan teman kadang. Nah waktu itu pernah ada anak baru, karyawan baru. Oke. Karyawan baru datang, dia kan belum punya kontrakan tuh. Nah saya ajak aja tuh. Biar ada temen ya. Biar ada temen. Ya udah bang, sementara ikut saya aja, kata saya gitu. Iya dia mau tuh 2 malam. Malam pertama ternyata dia juga diganggu. Gedoran itu ada. Posisi lagi ada Bang Paul di situ. Ada. Lagi berdua Lagi berdua. Tapi saya nggak cerita itu pocong ya. Iya. Cuma setidaknya itu ada temen lah sekarang gitu. Bang, itu ada tamu. Nggak angin katanya gitu. Oke. Jadi gitu ya. Itu gedor-gedor, nggak biarin angin gitu. Karena sering ngobrol sampai malam juga kan. Jadi si teman saya yang baru ini juga ngerasain teror itu. Akhirnya mungkin dia juga ngerasa ada yang nggak beres ya. Bang, kayaknya saya mau nyari kontrakan baru gitu. Lah kenapa, kan baru 2 malam di sini. Udah di sini aja, udah luas, enak, lega. Enggak lah bang, saya nyari kontrakan baru aja. Feeling saya udah, wah kayaknya ini anak udah ngerti nih, udah ngerti ada yang ganggu. Nah, udah tuh kan saya sendiri lagi. Waktu itu kejadian lain yang saya alamin waktu sholat Isya. Padahal masih Isya, paling jam 8-an sholat Isya ya. Nah posisi saya kalau sholat itu di ruang depan yang agak luas. Yang belakang ini pintu jendela yang saya ngintip tuh. Ini biasa di sini, kiblatnya nggak ada sana. Pas saya sholat bang, jam 8 sore Isya masih ada orang. Itu kita gini ya. Itu di samping tuh liatin, di samping jendela itu. Jendela nggak saya tutup ngorin karena masih sore. Itu benar, waduh. Ya sholat juga udah gak khusyuk kan. Begitu salam nggak ada. Begitu salam nggak ada. Itu setiap sholat. Nanya lagi lah ke tetangga nomor 2. Bang, kan tadi abang pada ngobrol di depan. Ada orang loh di depan. Lihat nggak bang tadi yang berdiri di sini siapa? Nggak ada siapa-siapa bang dari tadi. Berarti kan cuma saya doang. Iya. Itu rame loh bang. Posisi rame di depan tuh, tetangga nomor 2 tuh lagi pada ngobrol di depan. Tapi dia nunjukin gitu loh. Bisa nunjukin. Waduh kata saya. Setiap sholat begitu. Malamnya dia gedor-gedor. Selalu seperti itu. Nah yang paling parah mungkin itu saya sakit. Ini ngefek ke badan akhirnya. Saya sakit. Tapi ketika ke dokter bilangnya nggak kenapa-napa. Kok bisa? Di check up gitu ya. Itu nggak HB normal, segala normal. Tapi saya sakit bang saat itu. Bener-bener lemas, bener-bener nggak ada tenaga, pusing. Tapi check up nggak kenapa-napa. Makin bingung kan saya. Ini sebenarnya kenapa? Lama teror itu masih ada. Karena kan random nih. Malam ini ada yang mandi lah gitu. Tapi cuman udah berani ngecek lagi nih. Udah tahu kan kita. Iya, udah tahu udahlah biarin aja, cuekin aja kan gitu. Cuman yang konsisten tiap malam ini si pocong ini. Dan itu jamnya masih sama. Masih sama. 0013. Selalu 0013. Terakhir itu pas kondisi sakit itu bangun tidur. Kan awalnya ngadep tembok. Pas balik badan, awalnya dengar ada yang gedor-gedor itu. Iya. Waduh, ini udah pagi nih jam 4 saya gitu. Lihat apa? Kok dia masih gedor-gedor? Tapi dengerin lagi, ini kayaknya di tembok saya. Gedor-gedornya. Pas saya balik badan, tuyul kecil. Tapi yang saya lihat waktu itu tuyulnya itu matanya 1, hitam, terus bertaring. Gedor-gedor juga, dor. Tapi itu nggak lama, cuman dor hilang. Bingung kan? Apa iya itu tuyul gitu? Hilangnya tuh gimana? Hilang aja tiba-tiba hilang. Jadi saya neok, dor hilang. Kejadian banyak lah. Terus di pohon sawo ini bang, itu sering terdengar
orang ngegram, tapi orang gede gitu ngegram. Sering gitu. Itu di halaman belakang ya? Halaman belakang. Itu setiap saya masak di dapur biasa denger itu. Suara ngegram tapi nggak ada sosok ya? Nggak ada sosok. Suara Nggak ada sosok, suara aja. Singkat cerita, setelah mengalami banyak teror itu, akhirnya si abah yang punya kontrakan tuh pulang. Oke, udah sebulan berarti? Udah sebulanan, ya udah sebulan. Ceritalah tuh semua tentang saya yang alami. Abang cerita ke abah? Ke abahnya. Si abahnya kaget. Kamu kenapa nggak nelpon saya dari dulu? Katanya gitu. Dimarahilah saya, Bang. Dari kemarin kenapa nggak ngabarin gitu kata dia? Ya, saya bingung, Pak. Mau cerita gimana? Katanya gitu. Takutnya, soalnya kita juga nggak deket kan sama dia. Mau nelpon apa takut ganggu. Dia juga baru pas dia pulang cerita. Terus saya dimarahin lah. Harusnya kamu langsung cerita. Terus si abahnya itu langsung liatin saya gini. Lama banget, Bang, kataku. Tapi kamu baik, kata si abahnya. Kamu gak macem-macem. Kok bisa? Ya udah, saya tutup lagi. Dia ngambil itu lagi, batok. Iya. Yang kayak ritual di awal itu. Iya, dibawa lagi tuh. Dibawa lagi. Tabur menyan, tapi kali ini pakai bunga. Oh, ada bunganya. Ada bunganya. Bunga kantil yang kecil-kecil itu. Nah, itu ada bunganya. Di setiap penjurunya itu digitu lagi, diasipin lagi. Terus cerita abahnya. Kamu habis ngapain? Gak ngapa-ngapain, Bah. Masih normal. Iya, saya bingung. Kalau saya lihat, kamu gak ngapa-ngapain, kamu baik, kata saya. Jadi kayaknya abah ini emang bisa ngelihat juga kayaknya. Oke, ada kelebihan lah ya, dalam tanda kutip. Iya, saya pikir saya mungkin gitu ya. Soalnya dia bilang gitu sih. Kamu baik, kamu gak macam-macam. Tapi kok bisa diteror seperti ini gitu. Nah, saya flashback. Yang satu-satunya orang yang kesini itu teman saya yang ngambil baju sama anak baru. Berarti dua kan? Dua orang yang kesini yang main ke kontrakan saya itu cuma dua orang ini. Anak baru 2 malam itu saya ikutin, saya pantau, nggak ngapa-ngapain. Nah, saya curiga nih ke teman saya yang pertama. Akhirnya saya nanya lah, bro, dulu waktu ngambil baju kamu bilang nggak takut kontak fisik, emang ada apaan? Cerita dong. Tenang, saya udah tahu semuanya, saya bilang gitu. Cerita aja. Iya, Bang, jadi waktu itu saya bawa cewek, katanya. Oh, Si teman saya ini nih, saya bawa cewek ke sana. Saya masuk ke kamar kan disekat itu. Nah, pas di kamar itu ada yang gedor. Padahal kunci pintu depan dikunci sama dia. Tapi di kamar itu ada yang gedor. Lu ngapain gitu. Terus dia diam kan, udah ngerti kan lah saya. Wah, ini penyebabnya. iya, ternyata dia bawa cewek. Iya. Wah, ini kelakuan bocah ini nih. Lu yang enak, gue yang kena nih, 1,5 bulan gue diteror gitu. Ya, hapus banget, Bang. Hapus Mana banget baru itu. pindah lagi waktu itu Mana kan baru ya? pindah, iya. Masih baru kan, baru 2 mingguan waktu itu. Cerita lagi lah ke abah. Iya, Bah, ternyata ini kelakuannya teman saya. Oh iya. Ceritain sama si abah ini. Iya, jadi kan dari awal saya udah bilang gitu. Jangan ngelakuin tadi buat cewek, mabok, sama judi. Ini gara-gara ngelanggar satu ini, dinding yang saya buat itu pecah. Jadi asap yang dia bikin itu ternyata itu dinding. Oke. Dinding buat ngebatasin kita terutama. Karena waktu masuk kan ditanya wetonnya hari apa. Nah, itu kan ditanya. Itu khusus buat ngejaga kita sebetulnya. Nah, saya makin penasaran kan, kok seperti ini. Saya pergi lagi ke warkop yang ngasih nomor kontrakan. Ceritalah di situ lah, cerita lagi. Saya ngalamin ini. Emang dulu kenapa sih? Udah cerita aja, saya udah tahu semuanya sih gitu. Barulah sih cerita. Jadi gini, Bang. Dulu di situ itu pernah ada kejadian bunuh diri satu keluarga. Bunuh diri Satu keluarga? Satu keluarga. Entah penyebabnya apa. Jadi istri, suaminya sama satu anaknya, laki-laki, itu ditemukan dengan kondisi berbusa di kamar itu. Jadi itu. Nah, sebelum kesini nih, Bang, saya sempat kesana lagi main, ngobrol-ngobrol lagi.
saya dapat informasi baru lagi. Ternyata jauh sebelum ada kejadian ini pun, kontrakan itu memang udah angker dari dulunya. Ditambah kejadian bunuh diri ini. Nah, tapi yang ganggu di situ itu bukan orang yang bunuh diri ini. Katanya ya, kata cerita. Iya. Itu memang dari luar yang masuk gitu. Masuk ibaratnya nggak suka sama kelakuan yang lo lakuin itu gitu. Gara-gara ngelakuin pantangan itu. Jadi mereka tuh nyerang. Nah, setelah itu kan malamnya masih di situ tuh, belum pindah. Yang mana nih? Ini yang habis abang nanya sama warkop ini. Sama warkopnya. Itu kan belum pindah. Nah, setelah dipagar lagi sama si Abah. Itu kan baru pamitan ibaratnya. Kan si Abahnya udah bilang udah saya pagarin lagi di sini aja. Cuman kan gila, udah sebulan lebih gue diteror kan di situ. Nggak mana mungkin mau, udah trauma, udah pokoknya saya mau pindah gitu. Oh, pindah akhirnya. Pindah. Tapi malam itu masih 1 malam lagi. Dan di malam terakhir itu saya ngerasain kayak malam pertama dulu masuk. Adem, gak ada gangguan, nyaman. Jadi gitu. Jadi ini termasuk pengalaman horor yang paling ekstrim lah yang pernah alami. Yang bikin ekstrimnya itu ya tadi yang saya jelasin, karena otak saya sampai mencerna ini pocong gitu. Dan nggak tahu kenapa sama pocong itu saya nggak bisa berdamai gitu. Maksudnya nggak bisa berdamai, pasti takut. Kalau kayak kuntilanak, genderuwo gitu, sekelebat lewat, saya masih bisa pura-pura nggak lihat kan. Kan diajari kalau misalkan lu berani, ajar. Kalau takut, cuekin aja, pura-pura nggak lihat. Diajarin gitu kan. Tapi kalau untuk sama pocong ini, wah, udah deh, nyerah. Ya kenapa ya orang rata-rata pada takutnya sama pocong? Takut bener. Apa mungkin karena bentuknya mayat dengan mungkin ya. Mayat ya, sama kayak sama. orang meninggal kan, begini kan. Iya, benar. Dan ya ada informasi lagi, ternyata ritual itu bukan cuma di nomor 1 aja, Bang. Tapi di nomor 2 sama nomor 3, setiap mau masuk ya ada yang ngotak baru. Itu selalu diituin. Okay. Dan sama, pantangannya tidak boleh 3 pantangan itu. Berarti jawabannya sebenarnya udah dapet ya. Emang bukan karena orang yang bunuh diri ini. Iya. Jadi memang itu penghuni luar yang nggak suka sama kelakuan itu. Dari daerah situ ya udah parah ya. Dan emang ini gue Tebet mana gue tahu banget lagi Tebet ya kan. Di mana? Ya kalau saya nyebutin makam itu kayaknya tahu itu langsung. Ya, nanti kita di belakang aja ya. Karena gue daerah Tebet agak hatam, bukan hafal sih, agak hatam. Sering banget muter-muter daerah sono. Kebetulan dulu kerja kan deket sana. Dan sampai sekarang pun masih ada ya kosannya? Masih. Terakhir sebelum kesini saya ngobrol masih ada. Oh masih? Terakhir? Masih. Jadi sebelum kesini kan saya cerita lagi sana. Itu yang akhirnya dapat nemu bahwa ternyata sebelum kejadian yang bunuh diri itu juga memang ini tempat udah angker. Jadi saya dapat cerita kemarin ke sana. Oh emang abang mau kesini pun kesana dulu? Survei dulu gitu, cari informasi tambahan dulu. Oke, baru kesini. Baru kesini. Cerita. Oh luar biasa ini. Abahnya masih ada? Abah masih ada. Masih sehat. Masih sehat. Masih ngenalin juga. Oh iya? Masih ngobrol. Padahal 2014. 2014, udah lama banget. Tapi ada yang berubah nggak dari bentuk ada kontrakannya sekarang? Jadi si gudang kecil, itu sekarang udah nggak jadi gudang. Jadi apa? Jadi dibongkar sama dia. Oh. Jadi ada akses jalan ke belakang. Oh, jadi ada buat muter ke belakang. Buat muter ke belakang. Oke. Di belakang itu jadi parkiran, akhirnya si pohon sawo yang gede itu udah nggak ada. Ditebang. Jadi parkiran. Oh, jadi enak ya berarti. Iya, jadi enak. Berarti total berapa di sana? Sebulan setengah. Oke. Yang abang rasain berarti ini sendiri aja ya sebenarnya. Sendiri. Tetangga itu kayaknya nutupin. Saya lebih cenderungnya ini nutupin berdua ini. Karena gak mungkin gitu mereka nggak tahu. Iya sih. Dan untuk sosoknya nih, yang si kuntilanak merah ini, abang lihat jelas nggak waktu itu? Jelas, kalau itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. Beda kakinya dengan gimana, kulitnya gimana? Kakinya gini bang. Bawah. Pucat gitu. Gitu. Ngayun. Cuman kalau muka ketutup rambut. Oh, nggak ada kelihatan muka. Iya, nggak kelihatan muka kan gini. Kecil apa gede ngeliatnya?
Normal sih. Normal sih. Normal. Seukuran manusia, normal. Seukuran ibu-ibu lah. Oke. Dan untuk pocongnya? Untuk pocongnya seukuran normal biasa. Beruntungnya itu saya nggak lihat mukanya gitu loh. Beruntungnya. Jadi cuma dari samping, kan jendela kan tipis banget gitu bang, nggak bisa lihat semua kan. Dari sampingnya gini. Udah, kan dari samping dong. Iya benar. Jadi kan yang akhirnya saya mikir, jadi waktu itu saya buka pintu, saya hadapan sama pocong dong. Ya kan? Dan waktu itu saya buka pintu, dibiarin dan akhirnya nyium bau bangkai. Itu bau pocong. Ya. Oh iya. Pantesan itu berpindah-pindah baunya gitu. Karena dibuka pintunya. Karena dibuka, mungkin dia masuk, pas saya cari pindah. Iya baru recall gue. Ya. Abang nih sempat buka pintunya. Iya, kan sempat saking keselnya kan sempat buka pintu. Jadi kan, waduh kacau juga saya kayaknya. Iya ya. Gila. Masuk akal. Dan kafannya kotor apa? Biasa putih bersih habis kayak laundry. Kusam ya? Kusam. Enggak. Jadi kayak yang udah lama gitu. Oke, kusam ya. Kusam banget. Enggak tanah-tanah enggak ya? Sekilas sih hitam ini bang muka. Angus gitu. Jadi angus gitu. Cuman emang nggak kelihatan. Cuman nggak fresh banget. Fresh jelas banget, cuma sebelah itu. Gila sih. Oke bang, paling yang terakhir nih bang yang mau gue tanyain untuk yang kasus bunuh diri satu keluarga ini, itu kabarnya gimana bang? Maksudnya kronologinya apa? Abang tahu nggak kabarnya ini? Beritanya. Waktu itu ngobrol sih sama abahnya ya. Kan saya cross check ya kemarin. Jadi nanya tentang kabar itu juga, benar nggak? Sekalian. Ya itu kata abahnya, iya benar. Tapi itu kejadian udah lama banget. Jadi ibaratnya udah lama banget. Cuman karena turun temurun lah cerita, akhirnya kan nyambung terus tuh cerita. Tapi itu kejadian udah lama banget dan kata si abahnya ini sebetulnya itu nggak ada urusannya dengan yang bunuh diri. Jadi yang ganggu itu bukan arwah yang bunuh diri itu, tapi memang dari luar yang nggak suka sama kelakuan melanggar pantangan itu. Satu keluarga itu maksudnya anak berapa? Bapak, ibu. Oh 3 orang. Jadi 3 orang. Itu nggak tahu penyebabnya apa, cuman ditemukan berbusa di kamar. Tiga-tiganya berbusa. Tiga-tiganya. Dan ini yang bikin gue terganggu nih bang, sama yang kasus bunuh diri ini. Soalnya abang waktu itu lagi masak, itu dapat bisikan. Ya itu. Maksudnya bunuh diri. Ada hubungannya nggak? Ada hubungan nggak ya? Kemungkinan ada. Iya, ini yang kemungkinan yang bunuh diri ini karena bisikan ini. Ini yang ganggu gue dari tadi makanya. Soalnya abang lagi masak denger bisikan. Ambil pisau. Tusuk. Iya. Itu dan itu nggak sekali 2 kali. Dan itu nggak sekali 2 kali? Nggak sekali 2 kali. Dan itu ada dorongan. Ada dorongan dari kita untuk melakukan itu. Seriusan. Kalau kita nggak pergi dari situ, mungkin kejadian. Ngeri banget ya. Makanya mungkin ada kejadian dengan itu. Jadi kayak kita gimana ya rasanya itu? Pokoknya notis orang gitu ya. Iya. Jadi bener-bener pengen ngelakuin itu. Kita nahan. Jangan ya, kita nahan. Akhirnya kan matiin kompor, keluar. Gitu. Nggak sekali 2 kali ternyata. Nggak sekali 2 kali. Yang suara menggeram, mandi, itu nggak sekali 2 kali. Dan ketukan pintu setiap pukul 00.13-nya ini setiap hari sampai si abah pulang. Sampai si abah pulang. Luar biasa. Oke, mungkin itu aja sih bang yang gue tanya. Gila, ini dari ceritanya juga udah ngeri banget dan epic banget ya bang ya. Dan buat sahabat lonceng nih, gimana nih yang udah nonton video ini? Menurut kalian, pendapat kalian tulis di kolom komentar ya, karena gue butuh komentar kalian tentang cerita ini. Dan bagi kalian nih, bagi teman-teman, katanya ada YouTube juga bang tadi. Iya, bikin baru lagi sih, masih baru, belum ada subscribe-nya juga. Oh belum ada. Ya, tapi itu buat apa, vlog apa? Vlog, ya vlog. Oke. Itu di mana bang? Bisa kasih tahu sahabat lonceng? Nama channelnya Paulinun. Paulinun. Itu nama saya sama istri sih. Oh, Paul dan Inun gitu. Itu vlog aja ya? Vlog aja. Jadi kegiatan kita gitu, jalan-jalan kemana. Oke, sahabat lonceng jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Bang Paul nih, vlog seharian aja. Vlog sehari. Sama jalan-jalan gitu. Iya. Ya, bantu subscribe juga ya sahabat lonceng ya. Dan ya
thank you banget nih Bang Paul nih udah sama-sama, cerita-cerita. sama-sama udah diizinin mampir ke sini ya akhirnya. Ceritanya epic banget Bang. Thank you Bang ya udah mampir. Oke, bagi sahabat lonceng nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, langsung datang ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Paul ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya, mau cerita gitu, nanti ada yang bales. Oke, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Paul juga izin pamit. Bye-bye.